Ada yang menarik dari papan estimasi biaya servis. Jadi sudah ada Avanza sama all new Avanza ya. Ini nanti gue zoom deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Lucky di channel 109 cm Review. Jadi video kali ini saya ngerekamnya di dalam mobil ya. Kenapa? Karena saya sedang menunggu antrian. Bukan antrian sih sebenarnya, karena sebenarnya kepagian sih. Jadi ini saya lagi di Auto 2000 Tebet Supomo. Jadi karena pagi-pagi biasa lah ya, nge-inrayan mobil mau genapin 1000, dapat 974 kilo odonya, tapi kan udah tinggal 1000 ya, jadi ya udah sekalian aja. Dan karena pagi-pagi daripada dari rumah, pengalaman kalau dari rumah itu rada macet ya, karena ini kan paling pagi dia disuruh jam 8 servisnya, dan sudah bisa masuk jam setengah 8. Jadi gue pikir kalau misalnya dari rumah gue berangkat mungkin 6:30, macet-macetan sejam dari pas lewatin Jagakarsa, lewat jalan Pasar Minggu pasti kan, itu kan macet parah tuh, sejam lebih mungkin. Jadi gue pikir ya udah inrayan dapat sekitar 70 kilo pagi ini, terus ya udah langsung ke sini jam setengah berapa tadi, jam setengah 7 kesini langsung. Gue pikir sih daripada macam-macamnya mendingan gue datang duluan dan gue bisa bikin video. Yang menarik adalah untuk jasanya itu ternyata all new Avanza Sandal Veloz itu lebih murah daripada Avanza lama. Tapi partnya emang sedikit lebih mahal sih. Jadi kurang lebih kayaknya jatuh-jatuhnya sama. Ntar kita bikin perhitungannya ya. Jadi untuk yang 10.000 sampai 40.000 jasanya lebih murah. Cuman untuk di atas itu jasanya juga sama, lebih murah, tapi partnya sih emang agak lebih mahal dikit. Nah kemudian pas di Bandung, ya kan udah nyampe Bandung ya pasti jalan-jalan ya. Kemarin itu gua ke Lembang, mau ke Lembang Park and Zoo. Nah ini pas perjalanan pertama ke sana, berhubung itu hari Minggu, dan tahu sendiri hari Minggu di Bandung macet. Jadi gue pakai Google Map untuk kesana, dan tahu sendiri Google Map kalau udah tahu jalan macet gitu, kita jadi kayak disasar-sasarin. Istilahnya disasar-sasarin, jadi kayak kalau jalan lambung harusnya Lembang lewat sini lurus gini, cuman mungkin Google Map-nya lihat oh ini macet, jadi dia lebih prefer untuk diputerin. Dan diputerinnya itu tau nggak, jalannya itu bisa dibilang rusak, terus tanjakan turunan yang menurut gue cukup ekstrim ya. Kadang-kadang gue harus ngadepi kondisi di mana tanjakannya itu jalannya kan berhubung rusak, jadi ya agak-agak berpasir batu-batu, bahkan ada juga yang sampai tanah. Kondisi juga Bandung itu agak-agak lembab ya, karena sempat hujan juga. Nah di sini yang gue pengen bahas itu, jadi kalau misalnya tadi gue bahas sebelumnya kan, ketika kita berangkat dari Jakarta ke Bandung, tanjakannya kan ya jalan tol ya, jadi kan bisa dibilang momentumnya ada. Jadi sebenarnya ya pasti kuat nanjak gitu loh, cuman masalahnya enak atau enggak. Nah ini karena kondisinya gua itu nyetir di jalan-jalan yang bisa dibilangnya jalannya tuh benar-benar pas dua mobil, atau kadang-kadang cuma satu mobil yang mana kalau papasan harus satunya ngalah. Nah ini ada kondisi di mana gua itu posisinya lagi tengah-tengah tanjakan yang agak curam, nggak tahu berapa derajat ya, cuman menurut gua sih cukup curam. Itu kondisinya tuh gue papasan sama mobil lain, Mazda CX-5 kalau nggak salah. Karena CX-5 kan agak lebar ya, jadi gue harus keluar dari jalur sedikit ban gue biar dia bisa lewat gitu. Ini kondisi ini gue agak deg-degan sebenarnya. Kenapa? Karena ini nanjak, agak curam, dan ban gue itu bisa dibilang gripnya nggak sempurna, karena ban sebelah kiri gue itu masuk ke tanah yang gembur. Jadi gue takut kalau misalnya gue terlalu kuat tenaganya ngegasnya, tapi kan curam ya, jadi benar-benar harus gue tekan dalam juga gasnya, kalau nggak malah nggak naik nanti. Nah kondisi itu surprisingly, pertama-tama mobil ini kuat nanjak, kedua mobil ini keluar dari situasi itu dengan effortless. Soalnya kan gue takut gak ada tenaga, jadi gue injek pol dalam gasnya dari stop and go, terus dia spin
Terus ketika spin tuh langsung keluar notifikasi VSC in operation, langsung spinnya berhenti, roda spinnya berhenti, dan langsung tenaganya itu kayak nyesuaiin pelan-pelan dan dia bisa langsung naik. Itu gue cukup kagum sih, karena sejujur aja lihat mobil-mobilnya juga ada yang nggak kuat nanjak gitu. Gue nggak mau sebut mobilnya. Jadi apa ya, fitur-fiturnya ini bener-bener kayak yang itu kan VSC. Jadi ternyata VSC itu gue baru tahu kalau VSC itu dia kayak mencegah rodanya spin juga ya. Gue kira cuma sekedar nge-cut power kalau misalnya mobilnya kayak mau kebalik atau ada jalan limbung. Ternyata dia juga lebih kayak traction control kayak VSC ini. Jadi begitu spin berhenti pun, tapi dia benar-benar kayak mencari tenaga yang pas untuk biar gue bisa nanjak gitu. Wah, itu impress banget sih. Gue pakai mobil gue sebelumnya, jangankan gripnya nggak ada, tanjakan biasa aja itu gue pernah nggak bisa. Gue nggak mau sebut mobilnya, tapi kalau orang yang tahu gue pasti tahu mobilnya apa. Jadi itu untuk fitur neras nanjak VSC-nya. Ini menurut gue jadi bener-bener apa ya, tenang gitu rasanya bawa mobil yang menurut gue ya, kondisi jalan kalau misalnya kita sering lihat jalan rusak ya, nggak rusak-rusak banget ya, tapi ya maksudnya kalau kita sesekali lihat jalan rusak, mobil ini masih enak, masih mampu. Dan ini juga ngadepin jalanan yang berlubang, terus kadang-kadang juga berlubang, terus kadang-kadang juga nggak rata ya, ada dari sambungan beton terus ke aspal, terus kayak agak terlalu curam gitu ya. Ini masih aman, nggak sekalipun nggak seruk mobil ini di daerah-daerah Lembang gitu. Kalau ada yang pernah jalan-jalan sekitar Lembang pasti tahu gimana kondisi jalan-jalan di area belakang-belakang itu. Karena jalannya cukup rusak dan kadang-kadang ya itu. Tapi ya ini, karena ini bisa dibilang suspensinya itu kan dia FWD ya. Jadi jangan expect mobil ini bisa kayak dihajar di jalan-jalan rusak menurut gue sih. Jadi waktu gue itu pun gue juga pelan gitu. Jangan sampai dihajar lah kalau dihajar, soalnya kan pengalaman sebelumnya mobil FWD itu kaki-kakinya lebih lemah daripada mobil-mobil RWD ya. Dan gue nggak pengen kaki-kaki mobil gue tuh cepat rusak, makanya gue juga jalannya agak pelan. Nah, satu lagi masalah kaki-kaki, bantingannya ini enak ya, maksudnya di jalan rusak itu enak dalam artian lembut, tapi nggak lembut banget, masih agak kaku sedikit. Yang bikin dia itu pas gue lewat jalan yang rusak pun, dan gue juga hati-hati ya, ini belum sekalipun gua shocknya mentok. Jadi masih kayak nahannya tuh gimana ya, lembut di awal, tapi begitu mau bottoming kayaknya dia keras gitu. Jadi dia nggak, ya sampai saat ini sih belum pernah bottoming ya, meskipun parah banget kondisi jalannya. Nah ini juga gua impress gitu, karena mobil itu kadang-kadang kan enak lembut, tapi ketika ngadepin jalan rusak, ya sebenarnya kalau jalan rusak mobil yang empuk pun juga rasanya nggak enak ya, terlalu kayak ngayun gitu. Dan terlalu empuk itu biasanya jadi bottoming, pas justru kayak ngayun enak, bottoming blak gitu, itu jadinya nggak enak. Nah kalau ini nih pas ini, makanya kalau menurut saya ini settingan suspensinya itu pas ya, empuknya itu nggak empuk banget sehingga jadi limbung, tapi nggak keras juga sehingga jadi kalau ngadepin jalan rusak itu kayak gempa gitu. Kayak mobil Honda, atau sendiri kan mobil Honda kalau misalnya lihat jalan rusak kita harus benar pelan, kalau enggak rasanya kayak dikocok-kocok kayak. Kemudian yang ingin gue bahas adalah konsumsi bensinnya. Konsumsi bensinnya waktu di Bandung itu, apalagi pas ke Lembang ya, nanjak macet, itu ya boros sih kayak normal lah. Kemarin tuh kayaknya sekitar 1718, tapi emang kondisinya tuh macet-macetan nanjak. Menurut gue sih segitu ya normal ya. Mungkin kalau mobil lain juga mungkin bisa lebih boros dari itu dengan kondisi yang sama. Intinya kan kalau hemat-hemat itu adalah ketika kita itu pakai kondisi yang jalan gitu. Tapi kan macet-macetan kita sama kayak ngidupin mesin itu cuma buat AC doang ya, pasti boros gitu. Semua mobil pasti boros, nggak mungkin nggak boros. Oh ya, kondisinya juga kemarin tuh 3 orang dewasa sama 2 anak-anak pas di Lembang itu. Jadi gue bisa bilang mobil ini bisa dan cukup enak untuk jalan yang agak rusak. Tapi kalau misalnya expect kalau suspensinya tahan ya, ini kita belum tahu ya, karena ini mobil baru keluar. Mungkin nanti 5 tahun lagi kita baru bisa tahu ini apakah benar kakinya kuat juga sama kayak mobil-mobil Toyota yang lainnya, kayak Avanza yang dulu yang katanya tuh bahkan 100.000 pun belum jajan kakinya ya. Apalagi ya mungkin segitu untuk impresi jalan-jalan nanjak yang cukup ekstrim di Bandung. Overall
Gua sangat impress dan gua sangat percaya dengan kemampuan mobil ini dalam menghadapi medan apapun. Selama ya kita sendiri harus agak hati-hati ya, maksudnya jangan kita hajar gitu. Sampai saat ini puas banget sama mobil ini dan sudah tidak sabar gitu untuk perjalanan berikutnya bersama mobil ini. Sekian dulu untuk video impresi di jalan-jalan di Bandung. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah habis dari Bandung, Jakarta, kondisi jalan lancar. Kita lihat konsumsi bensinnya. Wow, 23,2 km per liter, mantap.